Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman seperjuangan, video kali ini aku akan berbagi tentang pengalaman aku dan juga trik buat teman-teman bagaimana caranya tamat sarjana dalam waktu 3 tahun. Itu supaya bisa tamat sarjana dalam waktu 3 tahun itu adalah berniat. Nah, menurut aku berniat ini merupakan hal yang utama dan paling pertama. Karena apa? Karena dengan berniat kita itu bisa menstimulus diri kita untuk sarjana dalam waktu 3 tahun dan melakukan proses-proses yang harus kita lalui itu dengan semangat dan disiplin. Jadi aku itu sebenarnya lulusnya itu sarjana 3 tahun 3 bulan karena aku itu adalah angkatan tahun 2015 yang kuliahnya pada bulan September, terus lulusnya pada bulan Desember 2018. Pas awal kuliah, aku itu emang udah berniat dan berbicara kepada diri aku sendiri supaya aku itu bisa tamatnya 3 tahun ya teman-teman, atau 3 tahun 3 bulan lah. Terus memang aku itu kayak bersemangat sekali dan juga pantang menyerah buat melakukan hal-hal atau proses-proses yang harus aku lalui untuk aku bisa mencapai sarjana ini dalam waktu 3 tahun. Kejadian. Terus yang kedua itu adalah kita itu adalah rajin kuliah dan juga harus buat tugas. Nah, hal ini sebenarnya itu adalah hal yang terpenting sih teman-teman, karena dengan rajin kuliah ini kita itu bisa mengoptimalkan waktu kita teman-teman dalam berkuliah. Karena kalau kita lalai aja satu kali 2 kali gitu lalai aja kuliah, itu bakal ada materi-materi yang tertinggalan. Itu sayang banget teman-teman, itu bisa lumayan menghambat kita untuk sarjana dalam waktu 3 tahun, apalagi sampai tugas kita itu lalai atau mungkin tugas kita itu tertinggal. Itu juga bisa kayak membuat nama kita itu nggak bagus loh di mata dosen-dosen. Jadi kita itu harus membangun juga diri kita itu atau memperbaiki atau membuat nama kita itu baik dengan kuliah yang rajin dan juga buat tugas yang rajin. Disiplin ya teman-teman. Selanjutnya, terus tips yang ketiga itu adalah teman-teman, kita itu harus aktif organisasi. Nah, ini kenapa aku bilang kita itu harus aktif organisasi. Yang pertama karena anak-anak organisasi ini sering banget diklaim orang-orang bakal lama kuliahnya, padahal itu enggak teman-teman, enggak. Karena di organisasi ini di samping kita itu akan menambah dan mengasah skill kita, kita juga akan menemukan hal-hal baru teman-teman. Di sini juga kita bakal berdiskusi, terus kemudian kita juga bisa berkonsultasi dengan teman atau mungkin senior kita mengenai hal-hal terkini dan bisa dijadikan judul skripsi atau skripsi kita nantinya. Dulu aku itu organisasinya aktif banget pas awal-awal kuliah itu di pers teman-teman. Memang kalau di pers ini kita itu dituntut untuk terus berlatih dalam menulis dan juga mewawancara dan meneliti hal-hal terkini teman-teman. Jadi ketika aku skripsi, aku itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau penelitian karena udah terlatih pas aku ikut organisasi. Kemudian tips yang keempat itu adalah kita ikut KKN Mandiri. Nah, KKN Mandiri ini emang kita itu harus punya modal sendiri, karena kalau KKN Mandiri ini biasanya kita itu bayar teman-teman, dan juga kita itu dilakuinnya pas libur teman-teman. Biasanya pas sekat antara libur semester 5 ke semester 6 atau mungkin libur semester 6 ke semester 7. Kita juga harus cepat dapat informasinya dan juga harus cepat daftarnya, karena kan kalau KKN Mandiri ini mereka ikut kakak kelas atau mungkin ada program-program tersendiri dari fakultas. Jadi kita itu harus cepat teman daftarnya karena kuota-kuota KKN Mandiri ini biasanya terbatas. Nggak semua yang daftar itu bisa diikutkan KKN Mandiri. Tapi kalau aku dulu, karena fakultas aku ada program baru yaitu program KKN Mandiri ke luar
kota atau keluar provinsi gitu. Jadi aman deh teman-teman, aku ikut pas libur semester 6 ke 7 teman-teman. Jadi pada saat semester 7 aku udah nggak pusing-pusing lagi mikirin masalah KKN. Tips yang kelima itu harus pinter bagi waktu per semesternya untuk merencanakan kegiatan. Karena apa teman-teman? Karena kita itu kan misalkan kita niatkan di semester 7 itu kita itu udah wisuda. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 kita itu harus tahu apa aja yang harus kita lakuin. Kalau aku dulu ya teman-teman, semester 1 itu aku itu kuliah dan aktif organisasi. Kemudian semester 2 dan semester 3 itu aku kuliah dan tambah aktif lagi organisasi. Terus semester 4 itu aku udah mulai kuliah dan masih aktif organisasi dan udah nanya-nanya ke senior-senior, ke teman-teman gimana nih caranya mencari judul skripsi dan mengerjakan skripsi itu. Kemudian pas semester 5 itu udah coba buat judul dan diajukan, walaupun ditolak sih, dan juga baca-baca skripsi senior-senior. Dan kemudian pas semester 6 itu udah pengajuan judul sama buat proposal. Terus pas libur semester 6 ke 7 itu aku ikut KKN, dan pas semester 7 itu semuanya aku selesain di semester 7 ini. Seminar proposal, kemudian ujian komprehensif, lalu juga ujian sidang terakhir, sidang skripsi itu teman-teman, dan terselesaikan dalam waktu 3 bulan. Kemudian tips yang terakhir itu adalah nilai kita itu semuanya harus selamat. Jangan sampai ada nilai yang gagal teman-teman, karena satu aja nilai yang gagal itu bisa menghambat terutama nilai-nilai yang menurut kita yang penting banget buat prodi kita atau jurusan kita. Aku dulu ada sih nilainya C, tapi kan C lulus, jadi nggak aku urusin, cuma satu doang. Jadi kita itu harus wanti-wanti atau hati-hati dengan nilai kita ya teman-teman, jangan sampai nilai kita itu ada yang gagal. Kemudian yang ketujuh atau tips terakhir itu adalah kita tetap semangat, karena semangat ini bisa menumbuhkan tidak pantang. Nah teman-teman, itu aja ya tips dan trik aku bagaimana caranya tamat sarjana dalam waktu 3 tahun berdasarkan pengalaman aku. Silakan dicoba teman-teman, dan jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe ya teman-teman.